hanya ini yang dibolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Selebihnya tidak dibolehkan menyemir rambut dengan warna hitam dalam mazhab Syafi'i. Gitu ya. Walaupun tidak disebut dengan warna yang lain, misalkan ada warna kuning, ada warna biru misalkan, ya untuk apa tujuannya gitu kan? Untuk apa tujuan menyemir rambut dengan warna-warna itu? Karena kebiasaan juga yang menyemir rambut warna kuning itu kan orang-orang yang kalau di kita itu di anak pang gitu. Jadi walaupun dengan warna selain hitam itu dibolehkan, ya. Namun warna hitam tadi tidak boleh, gitu ya. Kemudian watashabbuhur rijali bin nisa, laki-laki menyerupai perempuan, wan nisa wa aksuhu. Di antara maksiat badan berikutnya adalah laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Bahkan dalam perempuan yang menyerupai laki-laki itu lebih besar dosanya. Kenapa? Karena ketika perempuan menyerupai laki-laki tentu saja dia membuka aurat, misalkan tambah-tambah lagi dosa. Gitu. Adapun jika bentuk-bentuk yang menyerupai itu seperti apa? Misalkan dia mengenakan pakaian yang khusus itu untuk laki-laki. Barang-barang yang itu khusus untuk laki-laki. Ada pakaian khusus untuk laki-laki digunakan oleh perempuan, ini termasuk tasyabbuh. Gitu ya, tasyabbuh. Ada baju, sendal dan hal-hal dan benda-benda yang lain yang itu untuk laki-laki jangan dipakai untuk perempuan, atau yang untuk perempuan jangan dipakai untuk laki-laki. Sampai anak kecil jangan dibiasakan, misalkan ada anak kecil laki-laki dipakai peci, karena peci ini kan milik anak perempuan. Anak kecil perempuan jangan dipakai kepada mereka peci milik orang laki-laki. Karena ini bisa menanamkan kebiasaan yang tidak baik kepada anak. Demikian juga anak laki-laki jangan dipakai jilbab. Jangan kepada anak laki-laki diberi permainan-permainan anak perempuan. Dipakaikan jilbab misalkan karena dilihat wajahnya kayak perempuan, ganteng misalkan, dikasih jilbab, itu tidak dibenarkan. Jadi begitu. Jadi laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Jadi sesuatu yang khusus untuk laki-laki jangan dikenakan oleh perempuan. Sesuatu benda juga yang khusus bagi perempuan tidak boleh dikenakan oleh laki-laki. Seperti laki-laki mengenakan daster saat 17 Agustus misalkan, mengenakan daster, pakai rok, pakai kebaya, itu kan milik perempuan. Walaupun tujuannya untuk canda, untuk lucu-lucuan, tetap tidak boleh. Jadi lucu-lucuan jangan sampai melanggar syariat, gitu. Jangan pakai kebaya, jangan pakai rok, itu. Demikian juga perempuan jangan pakai jeans laki-laki, lalu dia pakai baju laki-laki. Bukan berarti perempuan nggak boleh pakai celana sama untuk perempuan. Jangan dia kenakan milik laki-laki. Dia berpakaian seperti laki-laki, benar-benar meniru laki-laki. Lalu dia pakai pakaian seperti polisi misalkan. Lalu dia bersuara dengan suara seperti laki-laki. Ini tidak boleh. Itu maksiat hukumnya. Tadi pada perempuan meniru laki-laki bahkan lebih maksiatnya. Karena kenapa? Karena kalau ketika dia persis seperti laki-laki tentu tidak pakai jilbab, membuka aurat, gitu. Baik, kemudian wa isbalu thawbi lil khuyala ay inzaluhu anil ka'bi lil fakhri.
Termasuk maksiat badan berikutnya adalah menurunkan atau isbal pakaian karena kesombongan. Menurunkan pakaian bagi laki-laki untuk kesombongan sampai di bawah mata kaki. Jika maksud untuk kesombongan, maka tidak boleh. Tidak, itu haram hukumnya jika maksud untuk kesombongan. Berbeda dengan bukan untuk kesombongan. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta setiap orang yang bajunya itu di bawah mata kaki langsung neraka atau langsung masuk neraka atau dosa, tidak. Ya, yang disebut di sini adalah yang termasuk dosa jika laki-laki menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan maksud kesombongan. Itu, dengan maksud kesombongan. Jadi selanjutnya wal hina'u fil yadaini war rijlaini lirrajuli bila hajah. Selanjutnya adalah mengenakan inai bagi laki-laki di tangannya tanpa kebutuhan. Yang dibolehkan dengan kebutuhan, mana yang dibolehkan dengan kebutuhan? Contohnya misalkan dia itu untuk berobat, untuk obat. Dipakai untuk obat. Itu yang dibolehkan. Adapun mengenakan untuk tanpa kebutuhan ini tidak dibolehkan. Ini termasuk bagian menyerupainya laki-laki dengan perempuan. Itu. Oke. Selanjutnya, waqat'ul fardhi bila udhrin wa qat'u naflil haji wal umrati. Selanjutnya termasuk maksiat badan adalah menghentikan di tengah jalan sesuatu yang wajib tanpa uzur. Ibadah wajib mana? Solat. Solat misalkan. Sedang solat tidak boleh dia hentikan solat tanpa uzur. Apa itu uzur? Misalkan dia ingin menyelamatkan orang yang tenggelam misalkan. Ada orang mau jatuh. Itu yang uzur. Adapun selebihnya atau memasukkan orang dalam agama Islam. Ini yang uzur. Selebihnya tidak boleh dia memutuskan solat wajib di tengah jalan. Dia harus selesaikan. Begitu. Kecuali dengan uzur yang disebut tadi. Enggak boleh memutuskan. Udah solat batalin enggak boleh. Termasuk maksiat. Membatalkan solat, membatalkan kemudian juga puasa wajib. Puasa wajib. Jika sudah niat puasa wajib, maka wajib diselesaikan. Tidak boleh buka di tengah jalan kecuali dia uzur, sakit. Misalkan, enggak boleh dia membatalkan puasanya tanpa uzur. Demikian juga haji dan umroh. Bahkan umroh yang sunnah sekalipun tidak boleh dihentikan. Tidak boleh diputuskan. Misal orang ingin berumroh, dia sudah niat, udah niat di mikot, sudah niat dia. Maka dengan niat untuk melakukan umroh, dakhaltu fi amalil umroh atau fi amalil haji, itu wajib dia selesaikan, tidak boleh dia hentikan. Jangan udah niat lalu dilihat banyak orang atau capek enggak menyelesaikan. Maka dia muhrim nanti selamanya. Selesaikan dulu sampai selesai. Walaupun itu umrah yang sunnah. Selesaikan dulu. Sepanas apapun, sebanyak orang apapun, tetap selesaikan umrah sunnah. Apalagi wajib ya. Kalau dalam haji atau umrah yang sunnah sekalipun harus diselesaikan. Itu maksudnya. Tapi kalau solat, puasa, kalau puasa sunnah itu boleh jika dia tidak melanjutkannya karena sesuatu alasan, misalkan ada undangan yang ketika dia tidak makan menyebabkan tuan rumah sedih misalkan, maka dia boleh tidak melanjutkan karena itu sunnah. Namun jika wajib, puasa, solat, tidak boleh dia hentikan di tengah jalan. Dia harus selesaikan dulu sampai selesai. Oke. Itu ya, jadi tidak boleh memutuskan atau menghentikan di tengah jalan sesuatu yang wajib, ibadah yang wajib tanpa uzur. Itu.
Lanjut, wa muhakatul mu'mini istihza'an bihi. Termasuk maksiat badan adalah seorang muslim meniru gerak-gerik muslim yang lainnya untuk meremehkannya, untuk mengejeknya, untuk melecehkannya. Dia tiru gerakan guru untuk mengejek, bukan mengagumi. Misalnya bukan dalam rangka mengagumi ya, misalkan ada orang yang saya suka melihat guru saya mengajar ini, saya ingin meniru seperti beliau. Itu beda. Nah, adapun jika orang yang tadi dengan tujuan ingin melecehkan, dengan tujuan ingin merendahkan atau ingin meremehkannya, maka ini dosa. Tidak boleh seorang muslim meniru muslim yang lainnya untuk mengejeknya, melemehkannya, gitu. Ya, seringlah kita lihat misalkan ya meniru, intinya meniru gerak-geriknya. Bagaimana dia biasanya, cara bicaranya, cara gayanya ditiru misalkan untuk tujuan mengejek, dosa. Kemudian watajassusu ala auratin nasi wal washmu. Selanjutnya, termasuk dalam maksiat badan adalah mencari-cari keburukan orang lain. Mencari-cari keburukan orang lain. Mencari-cari keburukannya. Dilihat di rumahnya, dilihat kebiasaannya. Kenapa? Untuk dia sampaikan kepada orang lain. Jadi ada akhirnya dia ghibah dengan itu, mencari-cari atau namimah, mencari-cari keburukan orang lain untuk dighibahi atau dibuat dinamimahi. Jadi gitu. Jadi mencari-cari keburukan orang lain. Gak usah, aib kita masih banyak. Gak ada manusia yang sempurna, apalagi sesama teman kita, sesama muslim. Jangan kita suka mencari-cari keburukan orang, mencari aib orang. Karena semua orang itu kalau dicari memang ada aibnya. Kita sendiri memang pun banyak aibnya. Nah, takut nanti kita ada cerita-cerita yang orang su'ul khatimah gara-gara suka memang mencari-cari aib orang. Berikutnya, wal washmu, bertato. Tato hukumnya haram. Tato itu kan dia melukai kulit sampai mengeluarkan darah, lalu diberi tinta dengan warna-warna tertentu. Itu. Jadi tato hukumnya haram. Itu. Kemudian wahajrul muslimi fauqa thalathin illa li'uzrin syar'i. Termasuk maksiat badan adalah tidak bertegur sapa terhadap seorang muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam tidak bertegur sapa dengan seorang muslim, maka hukumnya berdosa. Walaupun sekedar salam. Walaupun sekedar salam. Jadi dia tidak bertegur sapa. Kecuali ada uzur. Dia misalkan dia tidak suka dengan kelakuannya dalam maksiat terus, peminum khamar, maka dia tidak mau tegur sapa. Nah, ketika tidak tegur sapa karena seperti ini, diketahui oleh orang bahwa ini memang dia tidak mau menegur karena dia suka maksiat. Dia dalam minum khamar, dia berjudi misalkan. Nah, ini yang uzur untuk tidak bertegur sapa. Adapun kalau tanpa uzur, tidak dibenarkan seorang muslim tidak menegur sesama muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Dosa. Itu. Kalau uzur syar'i berbeda tadi. Kemudian wa mujalasatul mubtadi'i awil fasiqi lil inasi lahu ala fisqihi. Selanjutnya, duduk-duduk bersama seorang ahli bid'ah dan fasik untuk menemaninya dalam kefasikannya. Ngapain duduk-duduk dengan ahli bid'ah, dengan orang-orang pelaku dosa?
dengan orang-orang yang berbuat maksiat dalam majlis-majlis yang majlis itu majlis bid'ah, baik itu bid'ah i'tiqad misalkan, atau bid'ah dalam hal-hal yang lain gitu, maka tidak boleh duduk untuk menemani mereka dalam kefasikannya. Ikut berdosa. Ar-ridha bil maksiyah, maksiyah, meridhai maksiat. Duduk-duduk seperti ini juga menjadikan hati kita tambah keras. Enggak baik duduk dengan orang-orang fasik. Carilah teman-teman yang mendukung kita untuk taat kepada Allah. Tidak baik kita berkumpul dengan orang-orang yang banyak maksiatnya. Takutnya nanti bukannya kita mengajak orang lain untuk kebaikan, malah meridhoi, malah menjadi kebiasaan, malah menganggap itu biasa dengan maksiat itu. Nah, maka maksiat hukumnya duduk-duduk dengan pelaku bid'ah, dengan orang fasik, menemaninya dalam kefasikannya, menemaninya untuk judi, menemaninya dalam minum khamar, mendengar musik-musik yang diharamkan bersama-sama. Itu. Kemudian walubsu zahabi wal fiddati wal hariri au ma aktsarahu wasnan minhu lirrajulil balighi illa khatamal fiddah. Selanjutnya termasuk maksiat badan adalah memakai emas bagi laki-laki. Laki tidak boleh mengenakan emas. Juga demikian mengenakan perak dan sutra. Sutra yang dimaksud adalah sutra yang benar-benar sutra asli. Sutra yang dikeluarkan oleh ulat sutra. Ini tidak dibenarkan bagi laki-laki untuk mengenakan pakaian sutra ini. Yang sebagian besar bahannya dari sutra. Gitu. Kecuali yang dibenarkan adalah cincin perak. Bahkan ini sunnah. Cincin perak dikenakan di kelingking laki-laki itu sunnah. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tadi emas tidak. Laki-laki nggak boleh nyimpan emas juga. Jadi kalau mau beli emas, istrinya yang beli emas atau ibunya yang beli emas. Itu jangan dia menyimpan emas, pakai emas, nggak boleh. Selanjutnya, wal khalwatu bil ajnabiyyati bihaitsu la yarahuma thalithun yustahya minhu min dzakarin aw untha. Nah, termasuk dalam maksiat badan berikutnya adalah berduaan dengan perempuan ajnabi dengan sekira tidak ada orang ketiga yang melihatnya atau yang diseganinya. Baik laki-laki maupun perempuan, orang ketiga. Namun bila orang ketiga itu tidak menjadikan dia malu seperti anak bayi, seperti orang buta, maka itu masih dianggap khalwat. Jadi berduaan dengan perempuan ajnabi dengan sekira tidak ada orang ketiga yang melihatnya. Jadi di sini jangan dipikir oleh kita ketika laki perempuan yang itu saling suka saja itu dianggap khalwat. Tidak. Tidak saling suka. Bahkan antara dosen dengan mahasiswa. Saya misalkan seorang perempuan, mahasiswa laki-laki. Itu kan tidak mungkin saya sudah punya suami gitu kan. Tapi untuk bersama di sebuah ruangan yang tidak ada orang ketiga, hanya ada dua orang itu saja, tidak ada orang ketiga, maka ini tetap haram. Dalam rumah kita seorang perempuan misalkan, tidak boleh dimasukkan lelaki ke dalam rumah jika tidak ada orang di dalamnya. Nggak boleh. Jadi supaya tidak terjadi khalwat harus ada orang ketiga. Harus ada orang ketiga. Yang orang itu, kita itu malu kepada orang itu. Bukan anak bayi tadi, bukan orang buta tadi. Maka hati-hati ketika di sebuah rumah itu, laki perempuan bukan mahram, bukan ayah dengan anak, bukan abang dengan adiknya, bukan saudaranya, bukan saudara laki-laki, bukan saudara perempuannya. Ada di sebuah ruangan, tertutup. Yang ruangan itu bukan tempat lalu lalang orang. Ruangan tertutup. Ini yang haram hukumnya. Ini yang haram hukumnya.
Jadi ada orang yang tidak memahami khalwat, bahkan dia ke ikhtilat. Katanya kayak si Ka'bah terjadi perkumpulan laki-laki dan perempuan. Ya, perkumpulan rame-rame seperti itu bukan khalwat. Kecuali baru berdosa jika kulit laki-laki dengan perempuan sengaja dia menyentuh laki-laki atau perempuan, menyentuh dia sentuh karena syahwat. Itu berdosa. Begitu kan? Adapun yang tadi khalwat bukan seperti itu. Jadi khalwat itu seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ajnabi, yang bukan saudara, bukan ayahnya, bukan saudara laki-lakinya, bukan saudara perempuannya, ada di sebuah tempat, tidak ada orang lain, lalu lalang, tempat tertutup, dalam kelas, dalam ruang kuliah misalkan, hanya ada 2 orang, maka tidak boleh. Harus keluar dulu. Yang satu keluar. Datang, dosen belum masuk. Anak ini cepat datang. Pintu tertutup. Hanya ada 2 orang. Cepat datang. Maka yang satu harus di luar. Lah kami kan nggak saling suka katanya. Bukan nggak saling sukanya. Masalahnya maksiatnya ketika seorang laki-laki dengan perempuan ada di dalam ruangan ini. Itu harus kita camkan. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Jadi gitu ya. Di antaranya juga misalkan intinya ada keperluan apapun seorang laki-laki masuk ke rumah kita, perempuan di dalam sendirian tidak boleh. Atau laki-laki di rumah sendirian datang perempuan tidak boleh. Itu hukumnya haram. Belum lagi masalah zina. Ini khalwat saja, yang bukan suka sama suka tidak boleh. Demikian Islam menjaga supaya orang itu tidak terjatuh ke dalam maksiat. Kemudian wasafarul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin. Nah, seorang perempuan berpergian tanpa ditemani semacam mahram. Nah, ini bagi perempuan mungkin tidak enak, tapi harus kita laksanakan karena ini adalah perintah agama. Jadi nafsu kita, tidak sempurna iman seseorang sebelum nafsunya itu diarahkan untuk sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Jadi perempuan tidak boleh berpergian tanpa ditemani oleh mahram. Berpergian tentunya musafir tanpa mahram. Mahram itu siapa? Kalau yang sudah menikah ya suami atau anak laki-laki, saudara laki-laki, paman. Bisa jadi mahram dia untuk berpergian, bermusafir dia. Adapun dengan berjalan tanpa mahram, maka dia terhitung maksiat. Kecuali ketika dia melaksanakan, menurut pendapat ulama, ibadah wajib seperti yang boleh dia keluar itu untuk menuntut atau mengajarkan ilmu agama, ilmu fardu ain. Dia keluar untuk mengajarkan orang ilmu fardu ain. Karena di sana tidak ada pengajar. Lalu dia seorang perempuan. Maka dia pergi untuk mengajarkan ilmu fardu ain kepada orang-orang tentang akidah, untuk mengajarkan kepada orang-orang bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasulullah, bagaimana syarat sah solat, misalkan dia ajarkan itu, maka itu boleh dia keluar untuk mengajarkan atau untuk belajar. Dia mau belajar tentang ilmu fardu ain, tidak ada yang mengajarkan. Dia punya suami tapi suaminya tidak bisa mengajarkan dia, maka dia boleh keluar untuk ini. Atau untuk melakukan ibadah haji menurut beberapa ulama. Itu boleh. Adapun untuk keluar bukan dalam maksud yang wajib, maka hindari. Jangan kita terjatuh dalam maksiat dalam perjalanan karena tidak ada mahram. Itu. Walaupun ada nanti mazhab yang lain, berapa perempuan, 4 perempuan misalkan berangkat, itu pun perempuan yang baik-baik. Perempuan yang istiqat. Perempuan yang baik-baik. Tentu saja perempuan yang mencari ilmu agama, mengamalkan ilmu agama. Gitu. Itu di sebuah pekerjaan misalkan, kan sulit untuk kita cari itu. Semoga Allah menjaga kita perempuan ini ya, dari dosa badan yang berupa keluar-keluar tanpa mahram. Itu. Gitu. Oke. Keluar perempuan tanpa mahram. Kemudian wastikhdamul hurri kurhan. Kemudian memperkerjakan seorang
yang merdeka tanpa kerelaannya, bukan budak. Orang merdeka tanpa kerelaan diperkerjakan, gitu. Nggak boleh kita memaksa orang merdeka untuk bekerja, nggak boleh. Kalau dia memang tidak rela ya sudah, jangan dipaksa harus pokoknya, nggak boleh. Akhirnya dia bekerja tidak dari hati karena memang tidak ingin, tapi dipaksa, diancam, apalagi misalkan diancam, diintimidasi supaya mau bekerja. Nggak boleh. Orang merdeka bukan budak. Itu bahkan budak pun ada perlakuan yang dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh mentang-mentang budak di luar kemampuan dia diminta untuk bekerja. Gitu. Kemudian wa mu'adatul wali wal i'anatu 'alal maksiyah. Termasuk dalam maksiat badan adalah memusuhi seorang wali. Siapa sih wali? Wali adalah orang taat, orang yang konsisten dalam melaksanakan ketaatan. Lalu mereka berbuat juga yang sunnah-sunnah, konsisten dengan beberapa perkara yang sunnah, maka akhirnya jadi wali. Namun wali ini orang-orang yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Bukan orang bodoh wali itu. Ini maksud bukan orang bodoh ilmu agama. Para wali adalah orang yang takwa kepada Allah, selalu konsisten dalam ketaatan. Taat menjalankan perintah Allah dengan ilmu, menjauhi larangan Allah dengan ilmu. Lalu mereka konsisten dalam ketaatan, konsisten. Dalam sunnah pun konsisten. Beberapa sunnah walaupun tidak semua sunnah. Jadi wali. Maka kalau orang sudah menjadi wali, jika dia memusuhi seorang wali, maka dia adalah membuka peperangan. Artinya adalah memusuhi wali, berarti dia membuka permusuhan dengan Allah. Karena wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Itu bukan wali-wali yang ngaku-ngaku wali. Biasanya wali itu tidak pernah mengatakan dirinya wali. Mereka itu melaksanakan sesuai dengan syariat. Tidak sekedar orang bisa jalan di atas air dikatakan wali. Wali itu dilihat kebiasaannya sesuai dengan syariat atau tidak. Itu. Ada orang misalkan akhir-akhir ini diakui wali misalkan. Ada guru kita bilang, ini bukan yang akhir-akhir ini, yang dulu ya, dibilang ada orang bilang itu wali. Tapi akhirnya ada satu kebiasaan aneh. Kebiasaan aneh, nggak tahu entah masalah gimana, lupa saya ceritanya tentang celana dalamnya gimana gitu. Kebiasaan aneh itu sudah dilihat, oh ini bukan wali. Jadi wali tidak bertindak di luar syariat. Wali itu akan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, antara perkataan dengan tindakan sesuai. Itu. Jadi kalau udah jadi wali seseorang, tidak boleh bagi kita untuk memusuhinya. Guru kita Syekh Abdullah Al-Harari adalah waliullah. Jadi jika ada orang memusuhi beliau, hati-hati. Katanya dagingnya para wali itu beracun. Artinya hati-hati kalau mencaci para wali, nggak enak hidupnya nanti. Kalau orang yang mencaci wali, melecehkan, mengatakan sesat kepada wali, na'udzubillah, hati-hati. Kemudian wal i'anatu 'alal maksiyah, menolong orang dalam berbuat maksiat. Maksiat kita tahu banyak macam-macam maksiat. Maksiat badan termasuk diantaranya orang meninggalkan solat tadi misalkan, meninggalkan meninggalkan puasa, maksiat. Orang bermain judi, maksiat. Orang main musik yang diharamkan, maksiat misalkan. Maka membantu orang untuk maksiat, jatuhnya dia juga berdosa, maksiat. Bahkan
misalkan diminta tolong untuk beli minuman keras, dibeliin, ini membantu maksiat. Atau yang lebih lagi parah, misalkan membantu kekufuran, mengantarkan orang ke gereja atas nama kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan, bukan seperti itu atas nama kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan ada orang lapar, diberi makan. Bukan atas nama kemanusiaan lalu ngajak, nggak tahu cara bermuamalah. Ngantar orang ke gereja, ngantar orang berbuat maksiat atas nama pertemanan. Tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja sama dalam kebaikan. Ketakwaan saling mendukung, saling bekerja sama untuk ketaatan. Tapi tidak dalam kerjasama birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak kerjasama dalam ismi wal 'udwan. Tidak boleh kerjasama dalam dosa, dalam permusuhan tidak boleh kerjasama. Untuk saling berbuat maksiat nggak boleh, bekerja sama untuk maksiat. Tidak dibenarkan dalam agama. Gitu. Kemudian watarwijuz zaifi. Memasarkan barang palsu. Memasarkan barang palsu. Ada emas, bukan emas, misalkan ada besi atau ada tembaga disepuh dengan emas lalu dijual, ditipu, ini barang, ini emas katanya. Atau uang palsu. Disangka oleh orang itu benar untuk bohong. Itu berdosa. Tentu saja itu berdosa. Kemudian wasti'malu awaniz zahab wal fiddah wattikhadhuha. Kemudian termasuk maksiat badan adalah memakai bejana-bejana emas. Bejana emas, piring, gelas, sendok dari emas dan perak tidak boleh. Tidak boleh dari emas dan perak. Atau menyimpannya dimaksud bejana emas, bejana perak tadi dijadiin perhiasan, gelas emas, piring emas, misalkan wadah-wadah makan yang lainnya dari emas, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan mengenakan bejana dari emas. Itu. Kemudian watarkul fardhi. Sedikit lagi. Watarkul fardhi au fi'luhu ma'a tarki ruknin au syartin au ma'a fi'li mubtilin lahu. Selanjutnya termasuk ke dalam maksiat badan adalah meninggalkan sebuah kewajiban atau melaksanakan disertai meninggalkan salah satu rukunnya. Meninggalkan kewajiban contohnya meninggalkan sholat, meninggalkan haji, meninggalkan zakat. Itu perkara-perkara yang wajib. Meninggalkan mencari ilmu. Mencari ilmu agama adalah wajib. Karena thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib kepada setiap individu muslim. Meninggalkan perkara-perkara yang wajib adalah dosa. Dosa hukumnya. Meninggalkan mencari ilmu, lalu dia beramal tanpa ilmu. Dosa. Meninggalkan sholat. Atau dia meninggalkan kewajiban tadi. Atau melaksanakannya disertai meninggalkan salah satu rukunnya. Dia sholat, tapi ternyata dia zahirnya sholat.
dia zahir salat. Apa zahir salat? Dia tidak melaksanakan rukun-rukunnya. Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Dia tidak melakukan bahwa rukun salat itu berdiri misalkan. Tidak dia laksanakan itu, maka berdosa. Dia salat, tapi dia berdosa. Karena tidak mencari ilmu. Makanya mencari ilmu agama itu wajib. Salat itu wajib, mencari ilmu tentang salat itu wajib. Jika dilaksanakan salat tanpa ilmu, berdosa. Jika dia berhaji tanpa ilmu, hajinya tidak sah. Berapa banyak orang yang pulang ke tanah air dalam keadaan muhrim, masih tidak selesai hajinya karena tidak mengerti mana syarat dan rukunnya, mana rukun haji, tidak ngerti. Maka ini dia berdosa. Atau melaksanakan zakat, nggak ada ilmu. Dia melaksanakan zakat, tapi ternyata bukan zakat. Dia niat zakat, tapi itu ternyata bukan zakat. Dia sudah membayar zakat profesi, ternyata zakat profesi itu nggak ada dalam Islam. Padahal dia harusnya infak saja atau sedekah saja. Atau dia membayar zakat fitrah dia bayar, tapi dia bayarkan tidak sesuai dengan ketentuannya. Penerimanya misalkan adalah orang yang tidak berhak menerima. Yang menerima zakat fisabilillah, yang fisabilillah itu ternyata salah. Fisabilillah dibilang, padahal fisabilillah tidak ada untuk zaman sekarang. Udah nggak diterima, zakatnya nggak sah. Maka ini perlu perhatian kita. Mau belajar, mau melaksanakan sebuah amal ibadah harus disertai dengan ilmu. Karena percuma. Berapa banyak orang yang pertama dulu, berapa banyak di antara orang yang nggak sholat. Udah sholat, berapa banyak orang yang sholat tidak sah. Berapa banyak kalau udah sah, berapa banyak orang yang sholat juga tidak hadir khusyuknya. Konon lagi yang paling harus kita perbaiki adalah membenarkan syarat dan rukunnya dulu. Kita benarkan syarat dan rukun sholat. Itu sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Ya karena untuk kita supaya tidak terjadi capek saja, bukannya dapat pahala, tapi dapat dosa. Gitu. Jadi melaksanakan tadi, tapi dia meninggalkan rukun atau meninggalkan syaratnya. Atau au ma'afi'li mubtilin lahu, atau karena dia tidak ada ilmu, dia sholat tapi dia telah melakukan hal-hal yang membatalkannya. Dia bawa najis, ternyata dia nggak paham. Di pakaiannya, cara cuci pakaiannya nggak ngerti. Dia bawa najis, bawa alkohol, bawa benda-benda najis di dalam kantongnya, misal. Itu. Atau buka aurat, nggak tahu dia batas aurat. Atau tidak menghadap kiblat, atau belum masuk waktu sholat. Karena tidak mengertinya waktu-waktu sholat. Sebelum masuk waktu udah sholat, nggak sah dan berdosa. Itu. Atau sholat tapi tidak menghadap kiblat tadi. Sholat tapi tidak menutup aurat, berapa banyak? Ya Allah, berapa banyak? Ada yang wuduknya nggak beres. Wuduk nggak ngerti. Nggak ngerti pun mana rukun wuduk. Pokoknya orang sholat, saya sholat. Sayang sekali, sangat-sangat disayangkan. Habis waktu, usia kita tidak panjang. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Sementara apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita bertanggung jawabkan kelak di akhirat. Maka disarankan kepada kita, diwajibkan atas kita untuk mencari ilmu agama tanpa tapi. Jangan ada kata, alah terlalu jauh jaraknya. Ada mahasiswa bilang sama saya, terlalu jauh jarak jam pertama dengan jam ketiga. Kami jam selesai kuliah itu jam 9.20. Sementara ngaji itu jam 12 hari Jumat. Katanya. Kalau orang Allah tunjukkan kebaikan, Allah kehendaki kebaikan kepada dia, Allah beri hidayah kepada dia, maka dia mudah. Waktu bisa diisi dengan kenapa dia enggak zikir-zikir, kenapa dia enggak baca Al-Quran, kenapa paling ini masuk ke perpustakaan kalau dia di kampus. Kok menjadi masalah hanya karena waktu?
Inilah jika Allah tidak menghendaki kebaikan pada seseorang. Enggak mudah bagi dia untuk mencari ilmu agama. Sulit bagi dia. Makanya bersyukurlah kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah mudah untuk mencari ilmu agama. Kemudian watarkul jumu'ah ma'a wujubiha alaihi wa in shalla zuhra wa tarku nahwi ahli al-qaryatil jama'ati fil maktubat. Kemudian termasuk maksiat badan adalah meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki padahal wajib bagi dia. Dia bukan musafir, dia orang mukim atau dia orang mustautin, maka wajib hukumnya bagi dia melaksanakan sholat Jumat. Meskipun dia mengerjakan sholat zuhur, tetap saja dosa. Karena kewajibannya adalah sholat Jumat di hari Jumat. Tapi kalau dia mengqadha, dia ingin taubat, maka memang sholat zuhur gantinya. Bukan diqadha dengan sholat Jumat juga. Cara qadhanya adalah qadha zuhur bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, yang meninggalkan sholat Jumat. Itu. Kemudian juga maksiat badan, penduduk suatu kampung meninggalkan sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini fardu kifayah bagi orang laki-laki. Artinya, jika semua orang meninggalkan sholat jamaah, dosa semuanya. Dosa semuanya. Namun jika sebagian laki-laki sudah melaksanakannya, maka gugur tanggung jawab, gugur kewajiban sebagian yang lainnya yang tidak melakukannya. Gitu. Jadi sholat jamaah menurut pendapat ulama adalah bukan wajib ain, tapi wajibnya kifayah. Jika tidak ada jamaah, laki-laki berdosa. Bukan berarti semua laki-laki harus sholat jamaah. Jika ada satu laki-laki yang enggak sholat jamaah, dia berdosa, tidak. Jika sudah di sebuah masjid misalkan sudah ada orang yang mendirikan jamaah. Itu. Nah, demikian mungkin pada malam ini yang dapat kita sampaikan tentang ini sholat jamaah barusan pada 5 waktu sholat sehari semalam ya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, di situ wajib jamaah bagi laki-laki. Wajibnya wajib kifayah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan kepada Ustadz Ibnu Zuhri. Baik, terima kasih Ustazah atas materi yang telah disampaikan malam hari ini. Sama-sama. Semoga kita yang telah mendengarkan bisa memahami apa yang telah beliau sampaikan tadinya. Kemudian kita masuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Ustazah Muflisah Falah. Mungkin sudah ada satu yang raise tangan. Saudari Wima Ramil. Wima Ramil. Ya, silakan. Silakan. Baik, Ustazah izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimara, domisili Jawa Tengah. Baik, Ustazah izin bertanya. Apa hukumnya bagi laki-laki yang menyerupai perempuan? Dan sebaliknya, kan di zaman sekarang itu banyak ya Ustazah yang seperti tomboy, laki-laki yang maaf Ustazah bahasanya kayak boti, laki-laki yang lembek banget gitu Ustazah, banyak banget. Lalu pertanyaan kedua, henai itu apa ya Ustazah? Dan untuk berobat, maksudnya bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, lalu bagaimana cara menegur seseorang yang bertato, memberitahu bahwa bertato ini hukumnya haram? Lalu Ustazah, pertanyaan yang terakhir, kalau cincin pernikahan dari emas, kan kalau pernikahan itu cincinnya itu kan emas ya Ustazah. Lalu apa tetap itu hukumnya haram Ustazah? Mohon jawabannya. Sekian. Ya, banyak ini ya, nanti diingatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 tadi ya? Ada 4 pertanyaan. Tolong diingat bentar, Ustaz Ibnu Zuhri. Saya lupa pula catat barusan. Yang pertama tadi, ya. Yang pertama tadi tentang apa? Apa tadi? Pertama? Tentang tasyabuh. Oh, tasyabuh. Laki-laki dengan perempuan ya.
Seperti apa tadi dicontohkan ya? Saya kok kurang ini tadi. Ada dicontohkan seperti apa ya? Ada dicontohin tadi nggak? Wimaramil. Baik, saya ulangi ya Ustazah. Ya, coba ulangi. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya bagi laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya? Di zaman sekarang kan Ustazah, banyak yang seperti tomboy dan perempuan itu tomboy Ustazah, dan laki-laki itu maaf bahasanya tuh kayak boti yang lembek-lembek gitu. Karena memang di kota-kota itu banyak sekali yang seperti itu Ustazah. Mohon jawabannya. Oke. Itu satu udah dimaklumi. Yang kedua? Tadi yang kedua, mohon maaf ya, saya kok agak maaf. Yang kedua tadi? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, hinai itu apa Ustazah? Dan Hinai ya. berobat. Untuk Maksudnya berobat bagaimana ya? Ustazah? Oke. Nah, Ya, oke. Yang ketiga. untuk pertanyaan yang ketiga, lalu bagaimana cara menegur seseorang yang bertato, memberitahu bahwa bertato ini hukumnya haram Ustazah? Ya, oke. Yang keempat tadi. Iya, untuk pertanyaan yang keempat, kalau cincin pernikahan itu dari emas, apa itu tetap haram? Karena banyak yang orang menikah itu cincinnya tuh bahannya emas, dari emas gitu Ustazah. Mohon jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, harus catat. Kalau enggak agak lupa. Oke, yang pertama, bagaimana hukum perempuan menyamai laki-laki dan laki-laki menyamai perempuan. Tadi udah kita sebutkan ya di awal bahwa laki-laki menyerupai perempuan berdosa. Perempuan menyerupai laki-laki, hukumnya juga berdosa. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki pakai daster, saya bilang. Jelas dosa pakai daster. Atau ada orang laki-laki, mohon maaf, bukan bawaan yang lembek. Memang dia suka memperempuan-perempuankan diri, itulah contohnya. Itulah contoh yang berdosa. Kalau ngomong dibuat lembek gitu. Dibuat kalau jalannya, kemudian ya suka seperti perempuan, dia tiru-tiru. Inilah yang disebut di sini itu berdosa. Karena seorang laki-laki menyerupai perempuan dalam cara bicara, dalam gerakan, dalam berpakaian, ini berdosa. Gitu ya. Demikian juga seorang perempuan tadi yang menyerupai laki-laki sama saja. Adapun misalkan seperti saya bilang ada orang perempuan ya tomboy, tapi tomboynya dia bukan ke laki-lakian, dia pakai baju pakaian perempuan. Dia pakai jilbab. Tapi dia sukanya kasual misalkan. Dia enggak baju-baju yang agak perempuan sekali enggak, tapi milik perempuan itu. Baju-baju yang misalkan dia pakai celana, tidak semua celana haram. Tidak semua celana itu khusus laki-laki. Ada juga celana khusus perempuan. Itu produsennya memang udah produksi khusus perempuan, khusus laki-laki. Maka tadi selama si perempuan ini mengenakan yang laki-laki, yang perempuan punya, dia tidak pakai yang laki-laki. Tapi dia agak tomboy sedikit, nggak suka yang, nggak tahu mungkin dalam pertumbuhan dia memang nggak terlalu ke perempuan misalkan, tapi tidak seperti laki-laki, itu beda. Bukan meniru dia, memang sukanya pakai baju yang selama menutup aurat, Tapi jika dia sengaja membuat diri cara bicara, rambutnya dipendekkan seperti laki-laki, lalu dia pakai t-shirt, pakai celana pendek, bahkan na'udzubillah ada yang menjadi pasangan bagi lesbinya, ada yang dia bersikap seperti laki-laki padahal dia perempuan untuk menjadi pasangan bagi perempuan yang memang perempuan. Ini dosa seperti ini karena menyerupai. Begitu ya, begitu yang Wimaramil. Entah benar namanya ini. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau sengaja tadi melembek-lembekkan, menghalus-haluskan suara, membuat seperti perempuan, kalau dia laki-laki berdosa.
Kayak mohon maaf kalau di sebagian salon, tidak semua, sebagiannya kan memang ada yang operasi, apalagi itu lebih-lebih lagi. Kemudian inai, apa itu inai? Ini yang dipakai di tangan perempuan, kan ada yang warna bukan kutek. Kalau kutek memang itu kebiasaannya perempuan kafirah. Jadi nggak usah dikenakan, nggak usah dipakai kutek. Kalau kutek melapisi air, kutek melapisi air. Kalau inai itu tidak melapisi. Inai, daun pacar, daun pacar dihaluskan, dikenakan di kuku supaya merah, gitu. Itu bagi laki-laki tidak boleh, bagi perempuan boleh. Yang dimaksud untuk berobat, dia mungkin sakit, dia ambil inai itu untuk mengobati sakitnya. Di tangan misalkan ada cantengan, obatnya itu kalau dikasih inai ke dalamnya itu sembuh. Itu yang dimaksud berobat, itu inilah yang dibolehkan. Misalkan, tidak yang lain. Tidak dalam maksud inai ini dikenakan oleh laki-laki tanpa uzur, bukan untuk berobat tadi. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kita menegur orang yang mengenakan tato? Nah, ini harus dalam berdakwah kita diminta bil hikmah mau'izah hasanah. Dengan bil hikmah. Dengan hikmah artinya apa? Kita lihat kondisi yang tepat untuk kita bicara. Karena kalau langsung hantam kromo, takutnya terjadi kemungkaran yang lebih besar dari itu. Awalnya dia bertato. Lalu kita bilang, tato itu haram. Lalu dia tentang. Dia bilang, gak usah urusan, gak ada haram-haram atas saya. Kata dia, na'udzubillah. Ketika dia bilang, gak ada haram-haram. Gak berlaku atas saya haram. Na'udzubillah, berarti dia telah menentang hukum ini. Gak berlaku atas dia katanya. Hukum itu berlaku atas semua orang. Nah, cara menegur harus dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijaksana. Kapan? Lihat waktu. Jangan di depan orang. Jangan dengan cara yang terkesan melemeh, merecehkan dia, nanti muncul kemungkaran. Tapi lihat saat yang dia enak perasaannya, enggak depan orang, pelan-pelan masuk gitu. Untuk bicarakan bahwa tato itu haram. Yang lebih baik kita jelaskan dulu tentang akidah. Kalau guru kita, cara hikmah, cara kita berdakwah, kita lihat maksiat banyak sekali memang maksiat. Tapi ketika kita sampaikan takutnya dia muncul maksiat baru. Maka sebaiknya kita ngajari akidah. Untuk keselamatan orang ngajari akidah dulu. Mengenalkan Allah, mengenalkan Nabi, mengenalkan hari akhirat. Akhirnya dia tinggalkan sendiri nanti. Gitu. Kalau dia udah sadar, dia akan tinggalkan sendiri. Begitu ya. Kemudian cincin pernikahan kan dikenakan bagi perempuan boleh mengenakan emas. Adapun laki-laki jangan pakai cincin emas. Jangan pakai cincin emas. Yang terbuat dari yang bukan emas, bukan perak. Atau kalau cincin perak dia pakai di kelingking. Kita ikuti syariat. Kebiasaan yang terjadi di kita bukan kebiasaan atas kebiasaan agama, bukan kebiasaan sesuai dengan anjuran syariat. Maka dari itu kebiasaan orang jangan kita jadikan standar. Kebiasaan orang jangan menjadi standar kebenaran, tidak. Jadi sesuatu yang biasa belum tentu benar. Jadi makanya banyak terjadi, memang banyak, kayak seperti laki-laki menyerupai perempuan tadi, seperti laki-laki mengenakan emas. Banyaknya orang berbuat, bukan berarti itu benar. Standar kebenaran adalah syariat, kita belajar. Begitu ya. Jadi cincin pernikahan juga laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Itu. Kita kalau di sini itu di Aceh laki-laki nggak pakai cincin. Perempuan aja yang untuk ketika dilamar pakai cincin. Oke, lanjut. Ya. Erik, ya.
Oh. Di mana kecelakaan? Ya mohon maaf ya, semoga lekas sembuh. Iya. Iya. Yang kena keningnya ya? Kening. Ya, kening. Oke. Oke. Jika kena luka atau dipasang perban pada anggota tayamum, wajah, tangan, kedua tangan, jika ini terjadi, maka orang ini tetap aja sholat, ya, di tempat yang kena wudu dia berwudu untuk hormat waktu namanya. Karena kalau di anggota tayamum tetap nantinya harus ulang sholat, harus qadha kalau di anggota tayamum. Karena dia anggota tayamum. Tapi kalau seandainya bukan anggota tayamum, anggota wudu, dilihat ketika dipasang dalam kondisi orang tersebut sempurna suci, sudah berwudu, baru dipasang perban. Dengan syarat perban yang dipasang ini tidak lebih perekat perban ini tidak diambil terlalu besar, cukup untuk merekatkan. Maka kalau seperti ini dia wudu, kemudian dia tayamum untuk menggantikan daerah yang tidak kena air ini, maka dia sholat, tidak perlu dia qadha. Adapun pada anggota tayamum, maka nanti tetap qadha. Maka sebagaimana yang kami pelajari, yang saya dapat, seperti itu ya Erik. Jadi karena kena di bagian wajah kan anggota tayamum nih, beliau tetap sholat, hormat waktu, wudu aja di tempat yang bisa kena air. Namun nanti kalau udah sembuh dari sakitnya ini, dicatat berapa waktu tinggal sholat. Ini kebetulan karena baru terjadi, kalau maghrib tadi tinggal waktu maghrib misalkan, isya, sampai semoga beliau cepat sembuh, kita doakan ya, semoga cepat sembuh, nanti di qadha gitu Erik ya, karena bagiannya bagian anggota tayamum, tetap harus qadha. Nah karena kan ini apapun cerita tetap harus qadha nanti. Wudu aja seperti biasa. Kalau tempat yang lain boleh kena wudu aja. Wudu aja. Kalau mau tayamum ya terserah. Tapi intinya harus diqadha lagi. Karena sholat ini hanya berfungsi untuk hormat waktu aja ini. Ya. Ya, semoga lekas sembuh ya. Siapa nama beliau? Suprapto bin ya, semoga lupa, oke. Semoga cepat sembuh ya. Ya. Amin wafik. Ini ada yang chat kalau nggak salah ini ya. Nanya. Ya, ada Ustazah dari saudara Husnul Nafir. Ini ya. Izin saya bacakan Ustazah. Atau saya baca aja karena ini saya pakai laptop hari ini nampak. Ya baik. Bertanya tentang zakat profesi. Setiap bulan kan ada pemotongan gaji yang keterangan untuk zakat. Waktu bulan Ramadan uang itu dikembalikan untuk disalurkan ke fakir miskin. Uang yang akan kita salurkan ke fakir miskin itu apakah itu termasuk zakat profesi atau bukan Ustazah, atau yang termasuk infak sedekah? Nah, tadi kita sampaikan zakat profesi itu memang tidak ada. Karena zakat profesi ini mau dikiaskan kemana? Karena setiap zakat itu ada yang namanya nisab, sampainya jumlah batas, jumlah yang wajib dizakati. Kemudian ada haul, dia berlaku masa selama setahun tidak digunakan. Kalau itu sapi selama setahun itu tidak ada kurang, begitu nyampe nisab, setahun dari tahun ini tanggal 1 Ramadan, tahun depan 1 Ramadan tahun depan tidak berkurang, maka itu wajib dizakati. Juga emas. Sementara zakat profesi ini tiap bulan dipotong. Zakat itu ada haul, ada nisab tadi, ya kan?
Nah, sementara yang dipotong di kita ini, yang pada gaji orang dipotong, ya kita mau bilang sulit karena orang memahami itu gaji, salah padahal. Jadi bagaimana caranya? Jika dikembalikan, karena itu bukan zakat, terserah kita. Kita mau kasih ke orang, kepada fakir miskin silakan, tapi bukan zakat. Itu infak atau sedekah. Kalau mau dikasih, lebih baik dapat pahala infak atau sedekah, tapi jangan diniatkan ini zakat saya. Itu. Yang ada dalam mazhab selain mazhab Syafi'i itu zakat uang kertas. Itu pun uang kertas itu kalau sudah selama setahun jumlah itu tidak berubah-berubah. Sementara gaji pegawai negeri kadang-kadang nggak nyampe akhir bulan sudah habis. Mana nisabnya di situ? Mana haulnya? Haul itu setahun. Masa penyimpanan barang-barang itu sampai setahun tidak berkurang. Sementara ini tiap bulan. Nah, oleh karena itu kalau memang dipotong ya niat aja infak atau sedekah. Kalau dikembalikan lebih baik. Kita sendiri yang setelah dipotong oleh mereka dikembalikan, artinya ini uang kita memang. Ya sudah. Mau digunakan untuk apa? Untuk mau beri kepada fakir miskin ya silakan. Oke. Lanjut. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah saja alat musik yang haram dimainkan dan apa pula hukumnya membuat video yang agak unsur alat musik yang diharamkan? Di belakang sudah pernah kita bahas tentang alat musik yang diharamkan ya. Di antaranya tiup, seruling, di antaranya juga yang bersenar, gitar, tombur, yang alat musik yang seperti gitar, kemudian darbuka, yang itu yang haram. Adapun jika video itu pakai alat musik, yang musik itu yang menurut ulama, kalau itu bukan sumber dari alat ini, sebagian ulama berkata itu boleh, bukan sumber dari alat ini, tapi elektron misalkan, elektron. Sumbernya bukan itu, tapi dimodif oleh komputer, elektron. Nah ini kalau seperti ini menurut pendapat sebagian ulama itu tidak mengapa gitu, tidak diharamkan menggunakan musik-musik yang bukan sumber dari gitar, sumber dari bukan, tapi dia modifikasi dari elektronik gitu. Demikian ya, Leni Suryani. Ini ada Bu Onik Prihatini, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ya. Kalau kita potong rambut pendek itu termasuk menyerupai laki-laki nggak Ustazah? Soalnya biasanya itu kan kita potong pendek biar agak rapi berjilbabnya gitu. Ya enggak Bu, karena kita potong pendek dalam jilbab kan. Bukan yang tadi potong pendek laki-laki benar, model laki-laki yang pendek benar di apa namanya? Pokoknya pendek sekali yang model laki-laki persis, yang dia memang berperan seolah-olah dia menjadi laki-laki. Sementara perempuan potong rambut pendek supaya dingin, supaya itu apa namanya? Karena dia mengenakan jilbab supaya nggak panas, itu beda Bu. Potongan-potongan rambut bob atau itu nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Sehat selalu Ustaz. Amin amin. Aceh damai. Iya. Amin. Semoga damai-damai ya. Baik, mungkin sekian saja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung. Saya kembalikan kepada Ustadz Ibnu Zuhri untuk menutup kajian malam ini. Oh ini ada yang tanya lagi nih, Nura. Apa hukumnya bagi mahasiswa yang jauh dari rumah dan tidak ada kendaraan di perantauan? Dan kita naik Gojek atau Maxim yang supirnya laki-laki. Kalau cuman berdua di dalam sebuah mobil, kemudian tertutup kaca hitam, tidak nampak orang luar melihat kita, itu termasuk juga khalwat.
Adapun jika kacanya dibuka atau kacanya terang, tidak keluar. Kacanya terang, dapat dilihat oleh orang luar, kita di dalam itu, duduk di belakang, sopir di depan, kemudian kacanya terang, dapat dilihat oleh orang luar, tidak keluar. Tapi jika tidak nampak dilihat oleh orang luar, itu jadi keluar. Itu ya, demikian kita kembalikan kepada admin Ustadz Ibnu Zuri. Silakan Ustadz Ibnu Zuri untuk Terima kasih Ustazah atas materinya malam hari ini. Ya, alhamdulillah sudah kita bahas sedikit demi sedikit di antara penjelasan maksiat badan. Yang mana sudah kita ketahui bahwasanya maksiat badan ini adalah maksiat yang mencukupi banyak daripada anggota badan yang tidak terkhusus kepada satu anggota badan saja. Terima kasih kepada Ustazah Mahfuzah yang telah berhadir bersama kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita kaji malam hari ini dan bisa kita pahami bersama apa yang telah disampaikan dan bisa kita amalkan untuk keseharian kita masing-masing dan bisa untuk kita sebarkan juga kepada keluarga maupun kepada orang-orang yang kita kenal. Baik, terima kasih banyak kepada Ustazah Mahfuzah kami ucapkan dan begitu juga kepada para hadirin dan hadirat yang telah berhadir malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Saya pribadi dan umumnya kita semua yang hadir pada malam hari ini agar kita selalu istiqomah dalam majelis ilmu agama meskipun kita berkumpul melalui daring seperti malam hari ini dan sebagaimana seperti biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam berbuat kebaikan sehingga kita dikumpulkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allahu iyyakum ajma'in. Oleh karena itu, silakan Ustazah untuk kita tutup kajiannya. Baik, kita tahlil seperti biasa ya. Kita tahlil istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Ustazah Mahfuzah dan kepada yang berhadir. Insyaallah pada minggu depan kita akan melanjutkan kajian maksiat badan ini yang insyaallah akan menjelaskan tentang meninggalkan suatu kefarduan daripada waktunya tanpa uzur. Karena begitu seperti itu Ustazah? Ya. Insyaallah taala dengan izin Allah kita berdoa agar kita dipertemukan kembali dalam minggu depan dalam kajian dan majelis yang sama sehingga kita bisa mengkhatamkan kajian kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala. Sekian dari saya dari pembicara malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dalam berbuat kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan. Saya izin live. Ya baik Ustazah, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.